Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syazana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas materi uji hipotesis data sekunder primer. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS, yaitu variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar sebagai X1 dan motivasi berprestasi sebagai X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, analisis regresi linear berganda. Kedua, pengujian parsial uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir, uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 plus error. Bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut. Kemandirian belajar sebagai X1, pengaruh parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, kemudian motivasi berprestasi atau X2, pengaruh secara parsial terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Dan keduanya itu pengaruh secara simultan terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Selanjutnya ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambil keputusannya, yang pertama, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi. H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya yaitu atau alfanya itu sebesar 0,05 atau 5%. Rumus mencari nilai F-table. Rumus uji statistik F atau uji F simultan dalam analisis regresi yaitu F-table sama dengan K titik koma N dikurang K, yaitu N sebagai nilai jumlah sampel yang digunakan, K adalah jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji dalam analisis regresi adalah: yang pertama ada berdasarkan nilai F hitung dan nilai F-table. Jika nilai F hitung lebih besar dari F-table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Selanjutnya berdasarkan nilai signifikasi terhadap hasil output SPSS. Yang pertama, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait.
Selanjutnya, pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Selanjutnya, pedoman pengambilan keputusan, rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi, yaitu H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan yaitu alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, rumus mencari nilai tabel. T-tabel yaitu T-tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma n dikurang 1 dikurang n dikurang k dikurang 1 atau degree of freedom residual. Selanjutnya ada pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu berdasarkan nilai T hitung dan T-tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan, manakah keputusan yang lebih akurat? Apakah berdasarkan pada nilai T hitung dan T-tabel atau berdasarkan pada nilai signifikasi hasil output SPSS? Uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Lihat pada tabel model summary pada kolom R² dan adjust R². Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjust R². Uji koefisien determinasi R² dalam analisis regresi linear berganda. Dengan pengambilan keputusan, jika nilai R² semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R² semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjust R² bernilai positif. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujiannya, yaitu yang pertama klik analyze, pilih yang regression, kemudian yang linear. Di sini ada dependent. Untuk yang dependent kita masukin prestasi praktikum. Kemudian untuk di independence-nya kita masukin kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Selanjutnya kita klik statistik. Kita checklist yang estimates, model fit sama covariance matrix dan collinearity diagnostic. Continue. Kita cek dulu yang lainnya, kemudian klik OK.
Nah, ini adalah hasil outputnya. Ada tabel model summary, ANOVA, coefficient correlation, collinearity diagnostic. Nah, yang pertama itu analisis regresi linier berganda. Kita buka PPT-nya. Ini untuk analisis regresi linier berganda. Di sini persamaan regresi untuk penelitian ini adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E, di mana Y adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS, alfa sama dengan nilai konstanta, beta 1 adalah koefisien variabel X1, untuk beta 2 koefisien variabel X2, X1 adalah kemandirian belajar, X2 motivasi berprestasi, kemudian E ini error atau variabel pengganggu. Nah, untuk menentukan analisis regresi linear berganda, kita cukup melihat tabel koefisiennya aja, di mana alfa yaitu 7,784 sebagai nilai konstanta. Selanjutnya untuk beta 1 X1 nya itu dapat dilihat dari sini, kemandirian belajar itu sebesar 0,372. Nilai ini digantikan untuk beta 1, dan untuk X1 nya itu tetap sebagai kemandirian belajar. Selanjutnya untuk beta 2 yaitu sebesar 0,557. Ini nanti akan digantikan di sini. Untuk X2 nya itu tetap sebagai motivasi berprestasi. Selanjutnya untuk errornya kita bisa lihat di standar error yaitu sebesar 1,390. Bisa digantikan nanti di sini. Jadi itu adalah persamaan analisis regresi linier berganda. Jadi kesimpulan pada analisis ini, nilai konstanta pada tabel koefisien ini sebesar 7,784, artinya nilai ini menyatakan bahwa variabel independen atau kemandirian belajar dan motivasi berprestasi dianggap konstan atau semakin meningkat. Kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu akan mempengaruhi variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nih. Nah, selanjutnya untuk analisis berikutnya yaitu variabel X1 atau kemandirian belajar terhadap prestasi praktikum atau variabel Y ini. Dapat disimpulkan variabel kemandirian belajar ini menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif, karena di sini sudah terlihat bahwa nilainya itu positif, yaitu sebesar 0,372. Sehingga makin baik kemandirian belajar, maka semakin tinggi juga prestasi praktikum atau dependent variabelnya. Selanjutnya begitupun untuk motivasi berprestasi atau X2. Dapat disimpulkan juga variabel motivasi berprestasi menunjukkan pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif juga, yaitu sebesar 0,557. Sehingga semakin baik motivasi berprestasi, semakin tinggi juga nilai prestasi praktikum atau dependent variabelnya. Nah, untuk standar error sebesar 1,390 ini atau variabel pengganggu dapat dianalisis dalam data ini. Standar error yang dimiliki sebesar 1,390, artinya seluruh variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh pada dependent variable atau prestasi praktikumnya atau variabel Y. Namun di sini ada variabel pengganggu atau faktor lain selain
kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap dependent variable prestasi praktikum, yaitu sebesar 1,390. Jadi ini tuh total dari faktor lain selain kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah, selanjutnya yaitu pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linier berganda. Di sini menggunakan rumus, yaitu rumus uji statistik F, uji F simultan dalam analisis regresi F table sama dengan K titik koma N dikurang K. N itu adalah jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel dependent. Tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05 atau sebesar 5%. Nah, untuk menentukannya itu kita bisa lihat pada tabel ANOVA. Di sini ada F hitung sebesar 99,450 dan untuk signifikasinya itu 0,000. Nah, untuk menentukan N dan K-nya ini adalah N itu jumlah sampel yang digunakan, yaitu dapat dilihat dari data view, itu banyaknya data. Ini sebentar, ini kita bisa lihat di nomor yang ini, yaitu sebanyak 171 data. Kemudian untuk K-nya itu jumlah variabel independen. Jumlah variabel independennya itu ada dua. Yang pertama kan tadi ada kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Jadi K-nya itu sebanyak 2 dan N dikurang K-nya itu dari 171 dikurang 2, yaitu hasilnya 169. Nah, cara menentukan F tabelnya itu kan tadi kita udah nentuin N-nya itu sebesar 171 dikurang 2 hasilnya 169 dan K-nya 2. Nah, cara menentukannya itu kita bisa lihat pada tabel F table. Ini di sini ada ada 200 data. Kita tinggal cari angka 169 ini, dan cara menentukannya itu kita pilih yang 169, kemudian untuk di degree of DF untuk pembilangnya itu atau N1 nya itu sebanyak 2, karena tadi kan K nya itu 2 atau variabel independennya. Nah, 169 kita pilih yang di tabel kedua, yaitu sebesar 3,05 pada F table ini. Nah, ini hasilnya adalah 3,05 pada F table. Kemudian kita balik lagi ke output. Nah, ini untuk mengambil keputusannya berdasarkan nilai F hitung dan F table. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar dari F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Tadi kan nilai F hitungnya sebesar 99,450. Ini adalah nilai F hitung. Dan untuk nilai F table-nya itu sebesar 305 yang tadi sudah kita lihat di tabel F hitung sebesar 3,05. Jadi kesimpulannya itu F hitung lebih besar dari F table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait atau variabel dependent. Kayak gitu. Nah, selanjutnya
berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Di sini kita bisa lihat nilai signifikasinya itu sebesar 0,000, maka kita bisa pilih yang ini. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait atau variabel dependennya. Itu keputusannya. Dari berdasarkan nilai F hitung dan F table itu berpengaruh, dan nilai signifikasi hasil output SPSS juga berpengaruh. Selanjutnya, pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Kita dapat melihat dari tabel koefisien, yaitu yang ini. Nah, uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial, sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya pedoman pengambilan keputusannya. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi, yaitu H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan dengan secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Nah, di sini kita menentukannya menggunakan rumus, yaitu T-table sama dengan alfa dibagi 2, titik koma, N dikurang K dikurang 1 atau degree of freedom residual. Di sini alfanya itu tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05, N jumlah sampel yang digunakan, K jumlah variabel independen, degree of freedom residual, derajat kebebasan nilai residual. Nah, untuk alfanya itu kan dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Untuk N-nya yaitu sebanyak datanya yaitu 171, dan untuk K-nya itu sebanyak 2 yaitu jumlah variabel independen yaitu motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Untuk N dikurang K dikurang 1-nya yaitu 171 dikurang 2 dikurang 1, hasilnya itu 168. Jadi untuk mencari T-table-nya itu menentukannya itu di tabel 0,025 dan urutan 168. 0,025 itu sebagai degree of freedom. Selanjutnya kita menentukan itu menggunakan T-table. Ini dia T-table-nya. Jadi kita mencari urutan 168. Nah, ini 168 dan kita menentukannya dari tabel 0,025 dari hasil 0,05 dibagi 2. Jadi hasilnya itu sebesar 1,9719. Itu adalah hasilnya dari T-table. Kemudian kita balik lagi ke output. Di sini untuk mengambil keputusannya itu ada berdasarkan nilai T hitung dan T-table dan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Selanjutnya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T-table, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Di sini, tadi kan kita udah nentuin hasil dari T hitungnya T tabelnya itu sebesar 1,97419, dan di sini untuk T hitungnya
senilai 5,648 untuk kemandirian belajar dan 8,882 untuk motivasi berprestasi. Keduanya itu lebih besar dari nilai T-table, yaitu sebesar 1,974. Artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jadi hasilnya yang pertama ini. Nah, untuk yang menentukan berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS, yaitu karena di sini nilainya sama semua, yaitu sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait atau independennya. Nah, itu untuk pengujian parsial. Nah, untuk rumusan hipotesisnya, jadi kita dapat simpulkan yaitu H1 diterima dan H0 ditolak karena dalam pengujian ini berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linier berganda. Ini dapat dilihat dari tabel paling atas, yaitu yang ini, model summary. Lihat pada tabel model summary pada kolom R-square yang ini dan adjusted R-square yang ini. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Nah, untuk pengambilan keputusan pada pengujian ini menggunakan persentase, yaitu jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Di sini nilai R-square-nya itu sebesar 0,542 atau 54,2%. Maka dianggap mendekati angka 1 ini karena udah lebih dari nilai tengahnya itu. Jadi kesimpulannya, semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk sisanya yaitu sebesar 46,8%, yaitu 100% dikurang 54,2%, itu pengaruh dari faktor lain terhadap variabel Y atau dependent variable. Seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dari uji hipotesis data sekunder primer. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.